Pilkada serentak di berbagai wilayah ataupun di berbagai daerah akan dilaksanakan bulan November tahun ini ataupun tahun 2024. Sudahkah sahabat tani sekalian mempunyai gambaran nantinya siapa pemimpin yang akan dipilih di daerah masing-masing? Sekedar sharing saja bahwa kita sebagai petani tentunya lebih baik jika memilih pemimpin yang juga pro terhadap nasib petani. Karena suara kita, aspirasi kita nantinya ke depan akan menentukan nasib petani dan juga kedaulatan pangan sebuah negara. Sebagai salah satu contoh di kabupaten saya, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pertanian merupakan sebuah program yang diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan programnya yaitu Ngawi Organik. Kabupaten Ngawi saat ini menjadi salah satu kabupaten yang memiliki produktivitas padi tertinggi nasional. Pada tahun 2022, Kabupaten Ngawi tercatat sebagai daerah tertinggi surplus gabahnya se-Indonesia setelah Kabupaten Karawang. Namun secara kumulatif, produksi gabah Kabupaten Ngawi tertinggi se-Indonesia. Sebagai upaya menjaga produktivitas pertanian, maka kepedulian terhadap lahan pertanian menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ngawi saat ini dengan membudayakan pola kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Dengan pola ini, penggunaan pupuk kimia secara berangsur dikurangi dan beralih ke penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini juga merupakan strategi mengurangi ketergantungan pupuk kimia dengan memproduksi pupuk organik secara mandiri. Selain menjaga kesuburan tanah, pola organik akan menghasilkan produk yang sehat serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain padi, pemerintah Kabupaten Ngawi juga mendorong pengembangan komoditas hortikultura, di antaranya cabai dan alpukat. Dengan menggandeng Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bersama petani milenial, Pemkab Ngawi optimis mengembangkan pertanian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini melekat pada generasi muda. Sebagai contoh, petani milenial telah menduplikasi varietas alpukat Morona yang langka dengan metode kultur jaringan. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Ngawi senantiasa berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selama ini, nasib petani hanya menjadi komoditas politik belaka, di mana dalam momentum kampanye, para politisi yang mencalonkan diri, berkampanye ataupun membuat janji-janji manis akan memperjuangkan nasib petani. Hal ini sudah lumrah di kancah perpolitikan Indonesia. Tetapi apa nyatanya? Sampai hari ini petani masih banyak yang mengeluh terkait dengan nasib mereka. Maka dari itu, sahabat tani Indonesia, tidak salah bagaimana kita akan menentukan pemimpin yang pro terhadap petani. Itu pilihannya di tangan sahabat tani sekalian. Jangan tergiur politik uang, yang mana politik uang tersebut tidak sebanding dengan nasib kita sebagai petani dalam 5 tahun ke depan. Berbagi pengalaman sedikit terkait dengan program Ngawi Organik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Hal ini dimulai dari keresahan bersama komunitas-komunitas petani di Kabupaten Ngawi, termasuk juga salah satunya adalah komunitas petani organik Kabupaten Ngawi. Tentunya sama sebagai petani di Kabupaten Ngawi ataupun komunitas-komunitas di Kabupaten Ngawi mengkhawatirkan bahwa subsidi pupuk semakin dikurangi dan juga pupuk yang non-subsidi ini semakin mahal harganya, yang tentunya nanti berpengaruh terhadap biaya produksi. Maka kami dari komunitas petani di Kabupaten Ngawi termasuk petani organik berusaha menyampaikan aspirasi dari masing-masing komunitas. Pada saat itu menjelang pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati di Kabupaten Ngawi, kami berkumpul antar komunitas petani di Kabupaten Ngawi ini
dan berdiskusi dengan calon Bupati Ngawi, yaitu Mas Oni Anwar. Dalam forum itu kami menyampaikan kepada calon Bupati Ngawi bahwa kegelisahan para petani di Kabupaten Ngawi ini sudah hampir pada tingkat yang tidak terbendung terkait dengan biaya produksi pertanian, terutama petani padi yang semakin lama semakin mahal. Kebutuhan pupuk kimia semakin tahun semakin bertambah. Tetapi sebaliknya hasil pertanian terutama di padi ini cenderung stagnan atau bahkan di beberapa daerah itu menurun. Lah inilah yang menjadi kegelisahan bersama para petani di Kabupaten Ngawi. Harapan kami dari petani di Kabupaten Ngawi bertemu dengan calon Bupati Ngawi pada saat itu adalah bagaimana program pemerintah Kabupaten Ngawi ini diprioritaskan kepada nasib petani, terutama petani padi, karena salah satu lumbung pangan nasional adalah ada di Kabupaten Ngawi. Jika ini tidak menjadi program yang diprioritaskan, maka nasib petani akan semakin terpuruk dan mungkin label bahwa Ngawi menjadi lumbung pangan nasional salah satunya ini akan hilang. Dan ternyata kegelisahan para petani di Kabupaten Ngawi ini diakomodir oleh Pak Bupati, yang mana selanjutnya menjadi program prioritas Kabupaten Ngawi. Apa yang terjadi di Kabupaten Ngawi ini semoga menginspirasi kepada sahabat-sahabat tani di lain daerah, di mana pentingnya aspirasi petani ini disampaikan kepada calon pemangku kebijakan di wilayah masing-masing. Karena ini menyangkut dengan nasib kita para petani. Dalam forum tersebut, kita sebagai petani juga harus jujur. Kita utarakan semua masalah-masalah yang kita alami sebagai petani selama ini. Yang biasanya ya yang dikeluhkan terutama adalah kelangkaan pupuk, seperti itu kan. Harga pupuk mahal, hama dan penyakit dan sebagainya. Yang perlu diingat, momentum pilkada ini adalah 5 tahun sekali. Bagaimana kita menentukan nasib kita sendiri sebagai petani terkait dengan kebijakan ataupun nanti program-program yang akan dilaksanakan oleh para pemimpin kita. Kesempatan yang hanya 1 kali dalam 5 tahun ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like dan juga share kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait dengan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go organic, save ekosistem.